Nah kalau 450 T ya mendingan bikin sekolah gitu ya, orang kekurangan sekolah negeri SMA dan SMP, mendingan kemudian biaya PTN dimurahin biar anak-anak tuh nggak perlu minjem pinjol gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya aneh, itu maka kenapa kami organisasi profesi guru menganggap ini kebijakan. Pertama gagal paham soal dana BOS, kedua kebijakan yang tidak berpihak kepada pendidikan. Untuk misalkan memberikan benefit itu saya tidak melihat kalau misalkan diberdayakan orang-orang di sekitar untuk kemudian terlibat di situ, saya kok tidak melihat ya. Bapak meragukan hal itu atau memang saya tidak ada kajian ke situ? Tidak ada kajiannya, dan secara logik saja dari sisi sistem ekonomi di Indonesia ini kan daging, telur, susu, kemudian nasi, beras itu kan sudah dimonopoli semuanya, sehingga udah tersentralisasi gitu. Ternyata masih ada ya guru honor yang dibayar 300.000 per bulan. Nah 300.000 itu ada di beberapa wilayah. Nah bahkan di Jakarta kita temukan, tapi di sekolah di bawah Kementerian Agama itu 300.000 sampai 1,5 juta lah ya rata-rata tuh yang penggunaan pakai dana BOS. Itu mah kecil banget. Halo Sobat DN, program Makan Siang Gratis yang sebetulnya merupakan program dari pasangan calon Prabowo Gibran ternyata sudah mulai dieksekusi pada tanggal 29 Februari kemarin di SMP 2 Curug, Tangerang. Meskipun baru sekedar simulasi, namun gemanya sudah sampai kemana-mana. Terlebih, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa dana yang akan dipakai nanti kemungkinan adalah dana BOS. Sebelum saya perkenalkan narasumber saya yang sangat-sangat menguasai dunia pendidikan, sebelumnya adalah Anda harus subscribe, klik lonceng, dan Anda pastikan Anda selalu mengikuti channel dari Diskursus Network bersama saya, Kabul Indrawan, dalam Mimbar Bebas. Kali ini telah hadir bersama kita Ibu Retno Lestiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FGSI. Betul. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan. Selamat sore. Selamat sore, Pak Doni. Saya sebelum ke Pak Doni, saya mau ke Bu Retno dulu. Ya. Bu, dana BOS nih, Bu. Gimana nih, Bu, kalau dana BOS nih? Sampai dipakai untuk makan siang? Ya, sebenarnya pertama kita harus ngerti dulu definisi dana BOS ini sebenarnya untuk apa. Sudah ada sih peraturan perundangannya. Dana BOS itu sebenarnya untuk membiayai operasionalnya sekolah. Nah, operasional sekolah itu bisa saja mulai dari ATK, bayar listrik, bayar air, bayar guru honor, gitu boleh, dan membiayai kegiatan siswa. Nah, artinya kalau berdasarkan peraturan perundangan, sebenarnya dana BOS ini betul-betul untuk kegiatan sekolah, gitu, aktivitas sekolah. Nah, kalau kemudian dipergunakan untuk ini dan tidak ada penambahan dari anggaran yang seharusnya jadi makan siang, kan nggak pernah ada tujuan BOS untuk membiayai makan siang, nggak ada. Tetapi kalau mekanismenya yang dipakai, ya mungkin bisa gitu ya. Mekanisme itu berarti cara pengirimannya. Nah, berarti kalau memang menggunakan dana BOS, itu kenapa kami tidak setuju sebagai organisasi profesi guru? Karena kami tahu tujuan BOS itu, dana BOS itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, adalah untuk pembiayaan operasional sekolah, mulai dari membayar listrik, air, guru honorer, kemudian juga ATK, kemudian juga tuh pembiayaan misalnya kegiatan kesiswaan. Nah, kalau ini yang sudah ada aja masih kurang nih ya, lalu dipakai untuk makan siang, jelas nggak memungkinkan, ini akan menghabiskan dong anggaran. Nah, dana BOS ini kan beragam. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang dana BOS reguler itu berarti yang diterima oleh seluruh sekolah. Nah, kalau yang diterima oleh seluruh sekolah berarti ada 412.000, saat ini tuh 57 T. Nah, dari 57 T itu ya ini tuh terdiri dari jenjang SD, mulai dari PAUD sampai SMA dan SMK. Kalau kita berbicara PAUD misalnya 700.000 per anak per tahun. Kalau SD 900.000 per anak per tahun. Kalau SMP 1,1 per anak per tahun. Kalau SMA 1,5 juta per anak per tahun. Dan kalau SMK 1,6 juta per anak per tahun. Nah, ini kan udah dihitung tuh untuk seluruh pembiayaan tadi. Tiba-tiba harus pakai makan siang. Ya nggak cukup. Misalnya saja SD 900.000 per anak per tahun. Lalu makan siang itu kalau kita hitung dalam setahun, taruhlah di bulan Ramadan nggak makan.
itu kira-kira penghitungan makannya akan melampaui tentu 900.000 per anak. Betul. Saya menghitung itu kira-kira per anak itu butuh 4,8 juta Per tahun? per tahun. Jadi kalau misalnya SD tadi 900.000 dikurangi 4,8 ada tekor 3,9 juta kalau untuk makan ya. Nah, sementara kegiatan lain itu tidak teranggarkan. Ya sekolah mati lah. Guru honor menjerit lah, sekolah menjerit. Nah, itu yang kami tidak setuju. Tapi kalau kemudian anggarannya ditambah, kalau butuhnya 450 T, ya berarti kalau anggaran pendidikan sekarang 660 T, plus makan siang nih ya, misalnya nggak berubah nih, berarti 1005 T, 1050 T dong. Nah ya kayak gitu, atau 9 kali lipat dari dana BOS yang sekarang. Nah kalau 450 T ya, mendingan bikin sekolah gitu ya, orang kekurangan sekolah negeri SMA dan SMP, mendingan kemudian biaya PTN dimurahin biar anak-anak tuh nggak perlu minjem pinjol gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya aneh, itu maka kenapa kami organisasi profesi guru menganggap ini kebijakan, pertama gagal paham soal dana BOS, kedua kebijakan yang tidak berpihak kepada pendidikan. Oke, berarti menurut Ibu sebetulnya makan siang ini nggak tepat? Kalau soal program makan siang memang itu baik untuk anak Indonesia silahkan, tapi kalau kita pakai data ya, kalau menggunakan datanya Bank Dunia, Indonesia itu tidak terkategori sebagai negara yang anak-anaknya kekurangan makan. Dan bahkan kita itu di atasnya Malaysia. Loh, kan dibilang stunting, Bu? Stunting itu kan kalau orang baru lahir ya, anak baru lahir, 1000 hari pertama. Anak ini kan udah gede ya, udah lebih dari 1000 hari pertama kelahirannya. Ya mungkin maksudnya gizi buruk kali ya. Kalau gizi buruk, penanganannya juga nggak begini. Ya itu tadi, kalau memang daerah terluar yang mengalami gizi buruk, ya kenapa programnya menawarkan untuk seluruh anak Indonesia? Karena sebenarnya anak Indonesia itu dalam data. Kita kalau bikin kebijakan menurut saya pakai data ya. Data Bank Dunia itu untuk anak Indonesia tidak kekurangan makan. Tapi anak Indonesia itu justru butuh pendidikan. Butuh pendidikan. Kalau kita bicara angkatan kerja nih Mas. Angkatan kerja sekarang itu didominasi SD, lulusan SD dan SMP lebih dari 50 kan. Betul. Nah, kalau nanti ditingkatkan nih, misalnya uang untuk makan demi pendidikan, mungkin malah bisa ke SMA atau perguruan tinggi nih angkatan kerja kita. Kalau sekarang kan didominasi lulusan SD dan SMP. Bu, kembali ke dana BOS tadi. Sebetulnya dana BOS itu, kalau dilihat secara real, apakah sebetulnya masih kurang, Bu? Kurang. Masih kurang? Kurang banget. Jadi kalau dititilin 1% aja, masih memungkinkan nggak? Enggak. Untuk sekedar makanan? Enggak. Mungkin nggak? Untuk SMA dan SMK, bahkan dana BOS itu yang tadi 1,5 juta ya per anak untuk SMA dan 1,6 juta per anak untuk SMK, itu masih ada pungutan di seluruh Indonesia kecuali Jakarta atau tempat-tempat kaya lain. Itu udah gratis, karena 12 tahunnya udah bisa dipenuhi. 12 tahun wajib belajar ya. Tapi kalau untuk yang wilayah lain, itu masih bayar. Nggak usah jauh-jauh lah ke Bekasi, Bogor, Tangerang kan masih bayar. SMA tuh bayar, SMK tuh bayar, yang gratis tuh SD. Yang gratis SD? Tapi kalau swasta ya pasti bayar, tapi kalau negeri udah gratis. Sebetulnya kalau misalnya, seperti yang Ibu katakan tadi, apa yang dikorbankan kalau misalnya betul nih dana BOS yang dipakai, apa yang paling betul-betul signifikan dikorbankan? Pertama udah nggak cukup gitu ya. Itu pasti nggak cukup. Artinya untuk makan aja udah nggak cukup. Pasti. Yang kedua sekolah nggak jalan. Ya sekarang bayar listrik sama mau bayar. Kalau Negara untuk makan. negara tidak terlibat dalam proses membayar Nah itu listrik. dikasih ke dana BOS. Negara terlibat, tapi masuk ke dalam anggaran dana BOS. Nah berarti kan kalau anggaran dana BOS, itu kan udah ada posnya masing-masing. Kalau untuk makan, ya aneh gitu, nggak bisa. Malah menurut saya harus ditambah, bukan dipakai untuk makan gitu. Kalau kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan lainnya gimana, Bu? Sekarang ini dengan dana BOS gini ya, banyak data kami sih ya FSGI pada Desember 2022 kami melakukan kajian, ternyata masih ada ya guru honor yang dibayar 300.000 per bulan. Nah, 300.000 itu ada di beberapa wilayah. Nah, bahkan di Jakarta kita temukan, tapi di sekolah di bawah Kementerian Agama. Itu 300.000 sampai 1,5 juta lah ya, rata-rata tuh yang penggunaan pakai dana BOS. Itu mah kecil banget gitu menurut saya, itu jauh hidup dari layak, bahkan tidak bisa memenuhi UMR daerah kan. Nah, sementara guru itu pekerjaannya berat, S1 lagi, tapi gajinya
bahkan di bawahnya buruh gitu ya. Bukan buruh salah digaji segitu, enggak. Itu buruh udah benar. Maksudnya guru ini bahkan kalah gitu sama teman-teman dari buruh. Dan ini kan menurut saya harusnya ya UMR-nya sama dong gitu. Nah, belum ada sih standar gaji guru yang kayak gitu. Jadi pakai dana BOS itu gajinya semampunya. Misalnya gini ya, saya pernah jadi kepala sekolah, terus honorer saya banyak, dana BOS-nya cuma segitu. Akhirnya ya udah, jadi satu orang jadi lebih kecil-kecil kan? Karena tadi anggaran dana BOS-nya nggak cukup kalau untuk membayar mereka gitu, besar-besar. Atau UMR, jauh banget gitu, benar-benar nggak layak ketika itu gitu. Dana BOS itu sebetulnya diberikan berdasarkan populasi siswa di sebuah sekolah atau karena memang sekolah ini grade-nya A, B, C? Enggak. Semua sekolah wajib boleh dapat dana BOS, bahkan swasta juga. Negeri maupun swasta. Cuma gini kan, dana BOS yang diterima itu per anak kan? Per anak. Jadi sangat bergantung kepada jumlah muridnya. Kalau muridnya banyak, ya dana BOS-nya gede. Kalau muridnya sedikit, ya dana BOS-nya juga jadi sedikit. Misalnya ada sekolah yang muridnya cuma 60. Dana BOS-nya, ya misalnya dia SD, berarti kan 900.000 kali 60 anak aja per tahun. Berapa? Nah, kalau misalnya untuk makan siang, ya bisa bayangkan makan siang gratis. Ya itu, jadi kalau misalnya muridnya 1.000, ya dana BOS-nya juga jadi gede. Tapi kan enak kalau dana BOS gede, misalnya muridnya banyak. Misalnya nih, bayar pelatih pramuka kan bisa sekian kelas, satu angkatan. Cukup bayar 1 orang atau 2 orang. Nah, kalau dana BOS-nya sedikit, bayar 1 aja susah kan. Nah itu, jadi ini kualitas pendidikan kalau peduli, ya harusnya sih ditingkatkan. Nggak dititilin buat udah nggak bisa untuk dana makan siang mah nggak bisa. Pak Doni, menurut Pak Doni, sebetulnya ide makan gratis ini gimana Pak? Apakah ini mendidik atau enggak ya? Ya sebenarnya kalau saya perhatikan janji-janji kampanyenya awal, itu kan sebenarnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Betul. Dan itu kalau tidak salah kan juga mulai dari ibu hamil ya, karena kalau stunting itu sebenarnya mengatasinya pada saat 1000 hari pertama ibu hamil, lalu kemudian di SD, SMP, dan SMA. Jadi asumsinya adalah dengan makan siang gratis, gizi anak bertambah, lalu kemudian kemampuan mereka untuk belajar itu menjadi lebih tinggi, lalu diharapkan ke depan generasinya menjadi lebih baik. Kan itu logikanya. Kenapa dilakukan dari PAUD sampai ke SMA, SMK. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau kita berbicara tentang kualitas perkembangan otak manusia ya istilahnya. Itu kan sebenarnya kita fokus saja di stunting dan balita sebenarnya. Karena itu yang masih butuh ya. Karena misalkan anak-anak belum memperoleh gizi yang bagus pada saat ibu hamil, lalu itu masih bisa disupport dengan pada saat balita. Jadi fokusnya di PAUD di situ. Karena itu masih membantu. Tetapi kalau sudah di SMP, SMA itu sudah tidak akan membantu. Bahkan untuk SD pun, penelitian di Amerika itu menunjukkan bahwa investasi pada saat kita memberikan gizi pada ibu hamil itu akan hampir sama dengan anak-anak dari keluarga mampu, kelas menengah ke atas, itu dalam 20 tahun kemudian. Jadi hampir sama perkembangannya kalau investasinya di ibu hamil. Tetapi Head Start program yang di Amerika itu gagal karena ya anak-anaknya sudah TK itu ya. TK dikasih pelatihan, dikasih makan, dan proses pendidikan yang baik pun ternyata nggak sama prosesnya. Jadi investasi untuk ke depan itu seharusnya pada PAUD dan ibu hamil. Itu yang harusnya. Nah sekarang kan ini mau diberlakukan untuk semuanya. Dan itu tentu saja pertama tidak realistis dengan dana anggaran pendidikan kita. Meskipun dana BOS itu tadi ada macam-macam ya, tetapi jelas secara realistis tidak mencukupi dan bahkan mungkin juga tidak tepat sasaran. Dan saya bisa membayangkan bagaimana rumitnya ya, bagaimana mengatur dan mengelola ini itu ya. Karena tentu saja proses teknisnya saja membagi ke sana setiap kali seperti itu tidak mudah karena kan kita seperti memberikan catering anak-anak untuk makan siang. Kalau di Jepang itu kan mereka memang makan siang diberikan oleh negara. Jadi anak-anak itu ada makan siang bersama di sana. Itu SD ya yang saya lihat di SD dan itu memang disediakan, ada kokinya, ada itu dan disediakan oleh sekolah, pemerintah menyediakan dan itu terjadi di semua negara, di semua kelas di Jepang untuk makan siang. Koreksi kalau saya Pak. Jadi
Katanya ini juga menimbulkan ada multiplier effect yang akan membuat perekonomian warga sekitar akan tumbuh menjadi lebih baik, sehingga itu berdampak pada keluarganya dan pada akhirnya itu akan membuat anak-anak yang berada di tempat tersebut mendapatkan benefit karena orang tuanya terlibat dalam proses ini. Benar nggak menurut Bapak soal ini? Nah, ini logikanya yang harus kita lihat ya. Memang Logikanya, kan kalau misalkan menyediakan telur, ya. apakah semua di sana punya akses untuk menyediakan telur, menyediakan ayam? Kan di Indonesia ini kan semua sudah dimonopoli, Mas. Ayam, telur, daging, susu, semuanya sudah dimonopoli. Artinya untuk misalkan memberikan benefit itu saya tidak melihat. Kalau misalkan diberdayakan orang-orang di sekitar untuk kemudian terlibat di situ, saya kok tidak melihat ya. Bapak meragukan hal itu atau memang Ya, tidak ada kajian ke situ? Tidak ada kajiannya, dan secara logik saja dari sisi sistem ekonomi di Indonesia ini kan daging, telur, susu, kemudian nasi, beras itu kan sudah dimonopoli semuanya, sehingga udah tersentralisasi gitu. Tetapi untuk masyarakat mungkin bisa dilibatkan di dalam proses partisipasinya. Tetapi multiplier efeknya apa di sana gitu. Memang kalau orang tua memasak lalu kemudian dapat honor untuk memasak kan juga tidak. Artinya tidak akan memperoleh masukan juga dari masyarakat sekitar, itu tidak akan banyak mendapatkan manfaat gitu. Maka saya melihat sebaiknya mungkin kebijakan ini ditinjau, dilihat secara proporsional ya. Pertama fokuskan kepada ibu hamil itu, lalu kemudian yang kedua fokus di PAUD dan SD. Karena saya pernah punya pengalaman waktu SD pun saya juga mendapatkan program gizi, tetapi itu pun nggak setiap hari loh. Itu setiap minggu saja makan, ada daging, telur, dan susu. Itu setiap minggu sekali. Karena itu untuk program gizi, menambah gizi anak-anak itu. Dan itu cukup membantu juga gitu. Artinya belum terlambat kalau SD. Tetapi kalau udah SMP, itu ya sudah tidak bisa lagi. Yang SMP dan SMA itu biarkan orang tuanya yang memberi makan, tapi sediakan sembako yang murah supaya mereka itu bisa menyediakan telur, daging untuk anak-anak mereka. Itu akan lebih multiplier efek ya. Artinya sistem ekonomi berjalan dengan baik, orang tua juga bisa menyediakan makanan-makanan yang bergizi, lalu kemudian tidak memaksakan anggaran pendidikan dikorbankan untuk kepentingan yang sebenarnya tidak masuk akal ya. Yang jelas uang dana BOS itu tidak akan mencukupi, dan dana BOS yang sekarang ini kan memang masih kurang, Mas. Mereka itu dana BOS itu hanya membiayai sekitar 10% atau 15% apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi di SD SMP itu kalau hanya dana BOS saja, mereka nggak bisa loh mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan lain nggak bisa. Berarti kalau sekarang ini 10%, artinya dana BOS itu baru bisa dikatakan ideal kalau dia 590 triliun, Bu. Enggak juga. Karena kan itu karena ya bisa juga. Tapi maksud saya gini, kalau sekian ratus triliun itu karena kan disebutkan kalau anggaran makan siang itu 450 T. 450 T, betul. Sementara anggaran yang sekarang nih kalau pakai dana BOS prestasi dan afirmasi dihitung juga sama reguler tuh ada 59,08 T. Nah, berarti kan kalau makan siang 450 gabung ya jadi 500-an. Ya. Itu loh. Nah, kebutuhan sekolah memang beda-beda. Tapi kan artinya kalau ngitung makan siang yang nggak boleh dibebankan dengan dana BOS yang sekarang ada. Itu aja kurang. Masih gitu. Kurang. Oke. Perlu nggak sih kajian akademis sebelum ini dilakukan? Oh, perlu, sangat. Ya. Menurut saya gini ya, sebagai negara kalau mau bikin program apalagi menelan anggaran ratusan triliun, ya itu harus pakai kajian akademik yang tepat. Sekarang kalau menurut saya, misalnya disebutkan bahwa daerah-daerah 3T tadi kekurangan makan dan ada gizi buruk, ya berarti fokus ke sana. Dan jangan anggarannya mereka untuk dana BOS juga dikurangi, tapi mereka diberi BOS yang mereka sebut sebagai BOS spesifik. Mungkin saya nyebutnya BOS makan siang gitu. Jadi itu harus sendiri, nggak boleh menggerogoti yang sudah ada gitu. Oke. Jadi saya bisa katakan bahwa memang dana BOS ini nggak usah diutak-atik lagi gitu lah, Bu ya? Jangan, bahkan perlu ditambah. Diutak-atiknya boleh ditambah. Kan sebelumnya nggak pakai dana BOS, Mas. Jadi kan sebelumnya kan ada badan penerimaan pajak negara atau badan yang untuk mengelola itu kan. Dan sejak awal udah di dalam kampanye itu kan juga ini tidak akan diambil dari dana anggaran pendidikan bahkan. Jadi mereka mencoba meningkatkan pajak. Kalau itu bisa ya baguslah, kita setuju aja gitu. Ya kalau itu baik buat anak Indonesia, kenapa enggak? Ya setuju aja. Tapi kalau kemudian ngambil dana BOS itu ya tentu kita keberatan, itu menjadi masalah.
Tapi kalau pemerintah tiba-tiba bilang bahwa pemerintah yang berikutnya nggak ada dana, mau nggak mau kita titilin dari situ karena ini terkait dengan memperbaiki kualitas anak Indonesia. Ya, memperbaiki kualitas yang tadi menurut Mas Doni dari sisi SMP SMA aja terlambat gitu, ditambah lagi menggunakan anggaran yang seharusnya bayar guru, biaya pendidikan yang lain, ya layanan lain di sekolah itu kemudian keambil. Ya kita mau berharap pendidikan berkualitas yang kayak apa gitu. Jadi sebab saya gini ya, pendidikan berkualitas itu harus berbiaya, manusia harus dan mahal. Disitulah negara harus hadir. Nah jadi kalau yang udah ada aja masih kurang terus dipakai makan siang, ya nggak bijak banget gitu. Karena itu bukannya dibutuhkan oleh pendidikan kita, bukan dibutuhkan oleh anak Indonesia akhirnya. Ibu mengatakan pernah tentang teori Sang Yang. Ya. Apa itu, Bu? Sang Yang itu kan gini ya, dia seorang pemikir Tiongkok yang hidupnya di abad 3 sampai 4 Masehi lah ya. Sang Yang ini kan menyatakan kalau negara kuat, rakyatnya harus dilemahin. Dan cara ngelamahin rakyat adalah dengan membodohkan rakyat. Jadi jangan kasih pendidikan, ya udah model-model yang tadi ya kayak bansos, kasih makan-makan yang mereka tuh nggak akan bisa berkembang gitu. Nah kalau itu sehingga negara jadi kuat, tapi negara itu akan lemah kalau rakyatnya pinter, kan pasti mengkritisi banyak hal yang itu pemikir. Nah itu cara Sang Yang berpikir, ya kan masa lalu ya. Tapi kalau kemudian di pendidikan mau dipakai nih ya menurut saya, ini kita mau jadiin teori Sang Yang apa di Indonesia gitu itu. Kalau menurut Pak Doni, apakah ini salah satu cara pemerintah supaya mereka, masyarakat itu atau rakyat itu menjadi happy tanpa harus berpikir kritis karena dikasih makan seperti yang Bu Retno bilang? Ya memang makan ini kan kebutuhan fundamental ya, dan ketika ada makan siang gratis, bahkan Bapak Ibu guru, dosen pun kalau ada makan siang gratis kita juga mau dong, gitu kan. Artinya ya lumayan lah mengurangi biaya atau untuk biaya hidup kita, pengeluaran kita gitu ya. Jadi artinya makan ini memang sesuatu yang fundamental, hal vital yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi ketika hal yang vital ini kemudian kita letakkan dalam konteks pendidikan, kan kita harus melihat dulu tujuannya apa dan bagaimana merealisasikan dari gagasan itu ke kenyataan. Jangan sampai ide-idenya terlalu tinggi-tinggi, tetapi di kenyataannya tidak ada gitu. Istilahnya ya nafsu besar tenaga kurang, atau tidak mengikuti peribahasa yang sudah kita miliki dari zaman leluhur, jer basuki mau bio kan. Artinya kalau kita mau sejahtera, mau bagus atau sekolah bagus ya pasti mahal. Sesuatu yang bernilai itu pasti harus ada usaha jerih payah yang harus diperjuangkan. Nah, kita menunggu nih. Nanti pemerintahan baru bisa nggak mengusahakan dengan cara-cara yang kreatif. Jangan istilahnya menembak di kebun binatang sendiri gitu kan. Jadi anggaran dari pendidikannya yang diambilin dengan mudah gitu, bukan. Tetapi cari cara lah yang out of the box, kalau bisa dengan cara seperti apa. Saya rasa menaikkan pajak, lalu kemudian mengelola istilahnya anggaran-anggaran yang lain misalkan, lalu kemudian mengurangi korupsi, ya kan, itu kan mengurangi tunjangan pejabat, itu kan masih banyak cara ya. Artinya sebenarnya kalau kita mau bisa itu ya bisa menata kembali, atau alternatifnya yang selama ini anggaran pendidikan itu untuk kementerian dan lembaga yang lain yang bukan Kementerian Agama, Kemdikbudristek, Dikti ya, itu kan yang memang mengurusi pendidikan langsung gitu. Nah, yang kementerian lembaga itu bisa dikurangi, tetapi sekolah kedinasan. Betul, sekolah-sekolah kedinasan, lalu ada Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian, Kemensos, itu semua kan Kementerian Kesehatan, itu semua kan dapat anggaran pendidikan juga. Nah, itu bisa ditata, kemudian dibuat prioritas untuk makan siang ini. Tetapi tentu tetap tidak akan cukup untuk dari PAUD sampai SMA, SMK. Tapi bisakah? Bisa dibuat prioritas untuk prioritas ibu-ibu hamil, lalu kemudian anak SD, PAUD SD, itu mungkin masih bisa. Tetapi dengan cara menambah dana yang lain juga. Karena itu pasti tidak cukup. Kalau setiap hari loh ya, yang saya alami dulu itu seminggu sekali. Itu. Jadi bukan setiap hari. Sebenarnya DKI Jakarta punya program namanya Pemtas itu. Hanya mereka itu juga tidak setiap hari dan dilakukan tidak sepanjang tahun. Jadi dimulai nanti September, Oktober, November, ada 3 bulan pemberian itu gitu, dan itu menggunakan APBD. Nah menurut saya kalau ke anak itu agak susah karena tidak setiap anak itu makannya gampang ya.
Dan yang sebenarnya yang lebih tahu seleranya anak, gizinya itu orang tuanya. Nah, kalau kemudian dikasih misalnya dalam simulasi kan gado-gado. Saya kok nggak yakin anak-anak doyan gado-gado ya. Nah, kemudian juga tadi somai. Ya, nilai gizinya apa iya gitu loh. Jadi menurut saya gini ya, ini kan anggaran 15.000 nih ya. 15.000 itu kalau dikelola guru setengah mati dong ngerjainnya. Kalau orang tua juga keteter. Nah, tapi andaikan dikasih ke vendor nih, biar enak. Udahlah vendor aja. Vendor mah nggak cari untung. Nah, vendor misalnya 15. Sama packing deh, vendor ngambil 4.000. Sisalah 11. 11 nih kata suruh kasih buah. Ya kan? Kasih buah juga. Karena belakangan berubah lagi. Susu tersendiri. Susu nanti yang tadinya dibilang tiap hari, enggak, nanti susu seminggu 2 kali. Nah, terus nih taruhlah ya di luar susu nih. Nah, ini berarti tersisa diambil 4.011 buah dengan itu ya, dengan apa namanya? Bukan dengan makan tadi. Taruhlah buah-buahan itu misalnya nilainya 2.000 deh sampai 3.000. Nah, sisanya barulah dipakai untuk makan 8.000 kan? Emang nilai uang sekarang 8.000 ya gizi kayak apa sih? Nah, nanti jangan-jangan ya cukup untuk telur dan sayuran atau apa. Nanti telurnya jadinya setiap hari telur ya. Telur di dadar, setengah matang lagi. Setengah potong maksud saya. Diceplok, disemur, dibalado, pokoknya telur posisinya. Karena itu proteinnya ada gitu. Nah, apakah semua anak-anak juga doyan? Nah, bagaimana dengan yang alergi telur? Ada yang juga alergi ikan dan lain-lain. Menurut saya teknisnya berat. Kalau Pemtas itu kan misalnya ya dulu saya dengan Mas Doni misalnya saya juga masih ingat. Tapi itu nggak tiap hari sih saya ingat banget. Itu kalau saya kacang hijau Mas. Atau telur dikasih susu. Jadi itu jarang banget. Itu saya rasa juga menyedot anggaran yang tinggi. Nah, apalagi ini harus tiap hari gitu. Dan kalau nanti anak nggak doyan kan dibuang ya. Mubazir. Kasihan inilah negara kita gitu. Kasihan pendidikan lah, dunia pendidikan kita. Kan bisa dipakai untuk yang lain gitu. Dan menurut saya nggak usah gengsi untuk meralat sih. Kalau emang faktanya nggak punya uang. Emang mau ngapa? Tapi ini janji kampanye, Bu. Gimana tapi Bank Dunia udah ngasih itu. Warning. Nggak untuk pendidikan, soal itu nggak boleh melampaui. Ya harus ngeh juga dong. Dan ada batas kan utang IMF juga. Betul. Utang kita juga gede banget gitu kan. Nah, maksud saya tuh kalau memang nggak mampu, ya katakan tadi pakai prioritas misalnya daerah-daerah tertinggal. Itu untuk PAUD dan SD aja. Lalu yang kedua untuk ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia bisa deh. Misalnya dengan mekanisme apa gitu. Mungkin bisa karena kita tahu bahwa itu berinvestasi terhadap kelahiran anak-anak itu. Jadi dari kandungan udah menjadi anak yang secara gizi tercukupi. Mungkin kita nggak berkeberatan. Tapi kalau anak sekolah tuh jumlahnya banyak banget. Kalau ibu hamil kan nggak sebanyak anak sekolah ya. Tadi saya tergelitik dengan pernyataan Ibu yang terkait sekolah kedinasan, Pak Doni. Memang saya perhatikan cukup banyak, Dinan. Saya sebetulnya agak terganggu juga dengan ketika seseorang masuk di sekolah kedinasan, kemudian mendapatkan beasiswa sampai dia selesai, bahkan beberapa di antaranya ikatan dinas gitu kan. Saya dapat duit juga. Dapat duit juga, dapat gaji juga. Sebetulnya kalau itu dilakukan proses peninjauan kembali lah seperti itu, atau mungkin diperringkas lah, misalnya politeknik apa yang dikelola oleh kementerian tertentu. Kira-kira menurut Pak Doni, seberapa besar kontribusinya kalau misalnya sekolah-sekolah kedinasan tersebut diminimalisasi, kemudian uangnya dialokasikan ke situ, berapa besar kontribusinya? Menurut saya kontribusinya itu mungkin paling besar ya, sekitar 100 triliun. Karena 100 triliun, Pak? Karena itu kan ada di 23 kementerian dan lembaga betul. Dan yang paling tinggi itu kan memang Kementerian Keuangan. Jadi tahun 2022 itu kan anggaran keuangan itu kan diatur di dalam peraturan presiden. Jadi presiden mengatur. Kementeriannya Bu Sri Mulyani itu mendapatkan sekitar 4,1 triliun. Padahal jumlah siswanya berapa itu mahasiswanya? Itu yang stan keuangan itu kan, Pak? Ya, itu 4,1 triliun sendiri. Itu cukup besar. Terus yang lain-lain itu rata-rata sekitar ya 1 triliun 500 miliar seperti itu. Jadi Lemhanas ya, kan juga dibiayai. Banyak itu. Dan saya rasa kalau misalkan diperas gitu, mungkin 100 triliun pun nggak nyampe ya, sekitar 75-an lah kalau saya lihat itu. Itu lumayan membantu ya, Pak? Ya, lumayan membantu, tetapi tetap tidak mencukupi ya. Artinya kalau memang sekolah kedinasan itu mau menyediakan sendiri, kan harus dari kementeriannya sendiri yang menganggarkan seharusnya. Itu. Kalau menurut Bapak, kira-kira yang paling yang paling memungkinkan untuk direstrukturisasi atau ditinjau kembali
sehingga uangnya dialokasikan selain Kementerian Keuangan, apalagi kira-kira Pak, sekolah kedinasan itu? Apakah kayak sekarang misalnya, Unhan ada lagi, Universitas Pertahanan gitu kan, nambah itu kan Pak, lulus dapat letnan 2 misalnya. Atau mungkin Polbangtan misalnya, ada di beberapa tempat di bawah Kementerian Pertanian. Kemudian ada sekolah-sekolah dari kementerian lainnya misalnya gitu. Kira-kira apa ya? Ya kalau di kementerian dan lembaga itu kan dana-dana itu kan juga untuk istilahnya kayak semacam biaya operasional juga seperti dana BOS untuk pengelolaan mereka. Dan itu pun kalau diambil itu pasti akan menimbulkan kegaduhan juga. Karena memang selama ini kan mereka dari sisi anggaran masih ikut di anggaran pendidikan. Tetapi dari sisi tata kelolanya, sekolah-sekolah itu kan nggak mau berada di bawah Kemendikbudristek. Jadi meskipun mereka itu pendidikan tinggi kan seharusnya semua tapi mereka punya otonomi sendiri gitu. Padahal mereka dapat makan dari pagi sampai malam loh Pak. Iya itu makanya ada yang berasrama dan lain-lain kan. Tetapi misalkan ketika ada kasus misalkan di IPDN, pelayaran dan lain-lain kasus kekerasan itu Kemendikbudristek nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa intervensi karena memang nggak punya kewenangan gitu. Tetapi inilah tata kelola antara sekolah kedinasan dengan kementerian ini memang harus dibereskan. Dan sumbernya memang di Undang-Undang Sistemasi kita tidak begitu jelas ya, makanya harus ditata kembali. Tapi kalau kita mau mengambil yang dari situ, itu juga nggak ngejar Mas. Karena apa? Sebenarnya postur anggaran kita yang 20% itu ya 50% itu sudah ditransfer ke daerah. Iya. Jadi ditransfer ke daerah itu untuk apa? Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Yang alokasi khusus itu untuk misalkan tunjangan profesi guru, bayar gaji guru, lalu kemudian beberapa untuk pembangunan sekolah. Nah, itu sudah separuh sendiri. Lalu yang 50 triliun, 60 triliun dipakai itu uang habis langsung dana BOS, ya kan. Lalu yang lain KIP, kartu itu kartu kuliah, lalu kartu Indonesia Pintar untuk keluarga yang prasejahtera miskin di situ. Lalu untuk pengembangan gurunya gimana? Itu sekarang ya sampai sekarang tidak ada yang dititipkan di dalam dana BOS itu tadi. Jadi di dalam dana BOS itu termasuk di sana bagaimana pengembangan guru, bagaimana guru sekolah bisa mengembangkan digitalisasi sekolah. Kalau yang sekarang ini kan dengan kurikulum merdeka, bagaimana guru-guru itu berlatih untuk implementasi kurikulum merdeka, membangun jejaring dan lain. Itu semua biayanya pakai dana BOS. Nah, kalau ini diambil ya sudah kita sudah tidak punya mekanisme pengembangan guru kecuali ya memang sekolahnya kreatif untuk pengembangan guru, mereka bekerja sama dengan lembaga swasta. Jadi sponsorship tetap ada bisa pengembangan guru. Gitu. Artinya kalau tadi Bapak bilang pemerintah harus kreatif dalam mencari sumber-sumber lain, ya salah satu di antaranya adalah melakukan restrukturisasi sekolah-sekolah kedinasan sehingga dapat 75 triliun yang setidaknya bisa membantu gitu loh Pak ya. Ya, penataan anggaran sebenarnya bisa karena yang dari 20% itu kan sekitar 500 sampai 600 triliun itu kan sebenarnya otonominya kalau menurut undang-undang itu semua lewat peraturan presiden pembagiannya. Nah, itu mungkin bisa dicek, dilihat. Tetapi kalau tidak ada kajian yang mendalam, itu pasti akan ada konflik di lapangan itu. Karena dalam draft RUU yang tahun kemarin itu heboh saja antara sekolah kedinasan mau dijadikan satu dan Kemendikbudristek saja, enggak bisa. Karena perhubungan itu, di sana uangnya triliunan itu karena Pak, ya? Laboratorium darat, udara, laut itu semua kan sudah mereka ini kok tiba-tiba diambil begitu saja kan tidak bisa. Artinya memang kita ada masalah. Jadi sistem pendidikan kita yang agak kacau ya. Banyak orang itu jadi raja-raja kecil di daerah yang di kementerian juga ada raja-rajanya, di Pemdanya juga ada raja-rajanya gitu. Nanti mungkin di sekolah juga mungkin ada raja-raja kecilnya sendiri gitu. Nah, ini harus ditata supaya pendidikan itu fokus pada peningkatan kualitas dan hasil belajar anak-anak. Dan itu tidak cukup hanya dengan makan siang ya, karena pendidikan itu ya oke, kita makan dulu ya. Kalau Marx itu mengatakan ya makan dulu baru berfilsafat ya. Artinya kalau perut lapar itu nggak akan bisa belajar Mas, nggak akan bisa studi gitu. Tapi apakah filosofi seperti itu? Emangnya anak-anak kita benar-benar kelaparan seperti itu? Toh selama ini nggak ada program makan siang, anak-anak Indonesia tetap enjoy saja datang ke sekolah. Yang dibutuhkan adalah akses pendidikan berkualitas, lalu sekolah yang murah, lalu kemudian bagaimana orang tua itu bisa istilahnya meretas belenggu kemiskinan ini lewat pendidikan dengan sekolah-sekolah yang murah dan biaya untuk keluarga guru, Mas. Keluarga guru itu kasihan loh. Kalau liburan itu selalu high season. High season? Iya. Tiket mahal, akomodasi mahal, akhirnya guru-guru itu kalau liburan, ya hanya lihat siswanya liburan. Gimana cerita liburanmu gitu? Bapak Ibu guru gimana ceritanya? Di rumah saja lihat orang lain liburan. Karena nggak punya uang Mas, nggak cukup uangnya.
harga hotel akomodasi sudah sangat mahal, tiket sangat mahal. Nah, itu harusnya menjadi mekanisme lah. Ya ini sisi lain bagaimana pemerintah itu semestinya juga memartabatkan profesi guru lah. Oke. Saya berandai-andai Bu Retno. Jadi tadi Pak Doni mengatakan seandainya ditata kembali ada sekitar 75 triliun gitu kan. Saya berandai-andai 75 triliun itu dijadikan makan siang, tapi yang mengerjakan guru-guru, jadi mereka mendapatkan benefit dari itu. Karena Ibu bilang tadi kan sekitar, taruhlah 4.000 kan Bu. Kalau dari 15.000 jadi 8.000 sekitar 6-7.000 gitu Bu. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin lah, repot. Kita Kenapa, kan di sekolah ya, ngajar itu udah, Habis guru-guru udah tersita untuk ngajar. Ngajar itu kan bukan cuma tatap muka ya, kita nyiapin dulu kan. Terus kalau ujian ya, anak-anak misalnya kita kasih soal ulangan, habis itu kan kita ngoreksi. Sebenarnya guru tuh bahkan pakai kurikulum mereka sekarang tuh Sabtu Minggu kepake untuk pelatihan, walaupun daring. Tapi itu sebenarnya kalau menurut saya ya, artinya ini kalau tadi berandai-andai dilakukan oleh guru, bubar dah sekolah deh. Gurunya sibuk masak sambil mikirin apa ya menu berikutnya. Saya nggak kebayang. Terus saja bagaimana mereka memetakan anak mana yang alergi ini. Berarti ketika masak ikan, anak yang alergi ikan diganti yang lain. Pusing banget menurut saya. Jadi kalau bagi saya enggak lah, guru-guru biar fokus ngajar, ngurus karakter anak-anak, menjadi contoh bagi anak-anak. Jangan mikirin dapat benefit dari masak. Nah kalau orang tua, mungkin orang tua yang nggak bekerja bisa. Tapi seperti tadi Mas Doni bilang, saya sepakat. Bagaimanapun juga berapa sih dapatnya gitu ya. Yeah. Jadi yang diuntungkan siapa gitu. Jadi kalau bagi saya, siapa Bu yang diuntungkan? Ya yang diuntungkan tadi ya, yang monopoli. Sekarang nih misalnya ya, butuh berapa beras, baru berapa telur, baru berapa ayam gitu kalau kita ngitung ya dalam setahun ketika semuanya disediain makan siang oleh negara. Dan itu siapa yang mau masuk gitu, bukan pedagang-pedagang kecil. Jadi uang miliaran keuntungan nanti larinya ya tetap saja ke sana. Mendingan uang miliar-miliar itu larinya ke rakyat dengan pendidikan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas. Sekarang ini PPDB misalnya. Setiap PPDB kan sudah di mana-mana gaduh. Kenapa? Karena kita kekurangan sekolah negeri. Jadi kalau dulu tuh zaman Orde Baru kan ada program SD Impres. Itu sampai ke pelosok-pelosok. Makanya SD itu sekarang di tataran kalau pakai piramida dia tuh paling bawah, banyak. Dan nggak kekurangan. Tapi begitu SMP kekurangan. Begitu SMA apalagi. Contoh di Kota Bogor itu ada sekitar 200 SD negeri. Tapi begitu ke SMP 20, begitu ke SMA 10. Artinya makin kecil. Nah, akhirnya ada kecamatan-kecamatan tak punya sekolah negeri SMA. Nah, kalau dia secara zonasi daftar ke kecamatan sebelah, dia pasti nggak dapet. Nah, di sini menurut saya penting memetakan justru tadi kebutuhan pendidikannya itu apa. Salah satunya adalah menambah tadi sekolah-sekolah. Tadi itu juga menurunkan angka perkawinan anak. Karena anak nih ya di desa-desa habis lulus SD, nggak ada SMP negeri, nggak bisa masuk nih. Kawin. Daripada itu kawin aja. Nah, akhirnya angka stunting juga tinggi jadinya karena anak yang hamil dalam kondisi remaja kan dia anak dalam masa pertumbuhan kan rebutan nutrisi ya. Jadi antara ibu dan bayi akhirnya menang siapa ibunya. Makanya anak-anak yang lahir jadi anak-anak dengan kondisi tadi kekurangan gizi atau stunting nantinya. Nah jadi kalau memang mau memberikan kualitas justru menurut saya tadi memberdayakan rakyat melalui apa pendidikan yang berkualitas menurut saya. Kunci kita keluar dari tadi ya kemiskinan gitu ya, misal kebodohan, ya pendidikannya dibenahi. Jadi kalau dua hal menurut saya yang setiap itu pemerintah harusnya penuhi negara besok nggak mana ya hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Artinya makan siang gratis belum terlalu prioritas lah saat ini. Enggak, orang Indonesia nggak kekurangan makan kok berdasarkan datanya Bank Dunia loh. Memang kita mau meragukan Bank Dunia. Dia melakukan kajian loh di berbagai negara, salah satunya Indonesia, dan anak Indonesia nggak kekurangan makan. Kenapa sesuatu yang nggak dibutuhin malah dikasih, sementara yang dibutuhkan tidak kita berikan? Oke, padahal ini dilakukan di beberapa negara, Pak. Bahkan negara kayak Amerika Serikat melakukan itu. Meskipun sekarang tidak sih semua negara bagian ya. Jadi saya catat di sini ada New York City, Vermont, Nevada, California, Maine, Colorado. Swedia, Finlandia juga melakukan itu. Inggris juga melakukan itu. Dan ini menjadi sebuah argumen mereka untuk melakukan di
Indonesia? Ya, memperbandingkan kebijakan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan itu kan sebenarnya tantangan dan konteksnya beda-beda ya. Mungkin kalau dengan Amerika dengan jumlah yang sama seperti Indonesia sama besarnya, mungkin kita bisa belajar dari sana. Apple to apple lah ya, sama atau India misalkan itu atau China gitu ya. Karena sama-sama besar. Tapi kalau membandingkan Finlandia yang kecil atau Singapura atau Jepang pun itu tidak sebanding karena perbedaan juga kemampuan negaranya, kapasitasnya. Jadi menurut saya kalau kita mau memperbandingkan, kita lihat dulu apakah mereka memberi makan siang sampai anak-anak pre-uni gitu misalkan. Kan tidak. Di banyak negara itu sebagian besar itu SD. Ya. Jadi di level itu. Karena itu yang memang fundamental dan memang sangat ada visibilitasnya lah. Bisa dilakukan, bisa dikerjakan dan anggaran bisa. Tapi kalau SMP, SMA dan itu everyday setiap hari itu pasti tidak mungkin gitu. Sehingga kita perlu mungkin paradigmanya harus diubah gitu. Makan siang ini sebenarnya bukan prioritas kita. Yang menjadi prioritas itu adalah akses tadi. Saya menghitung ya dari data yang sekarang itu anak yang lulusan SD itu setiap tahun itu 4 juta. 4 juta? 4 juta. Tetapi ketika masuk ke SMP, itu SMP semua itu cuma 3 jutaan. Artinya ada 1 juta yang tidak tertampung. Ya, itu tidak dimana? bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan. Karena kapasitas sekolah atau karena ketidakmampuan? Entah kapasitas sekolahnya atau ketidakmampuan ekonomi. Yang jelas setiap tahun rata-rata 800 sampai 1 juta anak kita dari SD ke SMP itu dia nggak terlacak kemana. Nah ini kan harus menjadi perhatian penting. Itu data-data yang terakhir ya ketika saya unduh tahun 2023 kemarin itu seperti itu. Kalau dari SMP ke SMA statis, artinya dari 3 juta yang lulus, nanti masuk SMA SMK-nya juga 3 juta. Jadi artinya itu sudah stabil. Dari SMP ke SMA itu. Tetapi itu pun kan kita melihat bahwa di SMP dan SMA belum semua anak bisa belajar kan. Artinya kita baru angka partisipasi kasarnya kan sekitar berapa 75-80-an. Jadi masih ada 20% anak Indonesia SMP SMA nggak sekolah. Oke. Kalau misalnya 1 juta itu di tingkat SD menuju SMP gitu Pak. Ya. Apakah nggak bisa ditampung dengan, saya jadi agak sedikit ngelompat, ke PKBM? Itu sebenarnya termasuk PKBM sudah kan? Termasuk. Sudah termasuk karena itu data-data yang sudah termasuk ya, di situ. Jadi di pasal 26 Undang-Undang Sidiknas itu disebutkan pendidikan itu ada yang disebut dengan pendidikan formal. Yang kedua adalah pendidikan non formal. Nah, non formal ini PKBM. Satu lagi memang ada informal ya. Informal. Nah, ini sebenarnya yang disebut Mas Doni itu udah masuk ke semua ranah ini yang terdata. Cuman kita tidak tahu di mana anak-anak ini gitu. Karena itu tadi bisa jadi di beberapa sekolah itu nggak ada sekolah negerinya. Di Medan misalkan ya di Toba. Itu ketika sekolah swasta dan negeri itu sudah penuh, masih nggak tertampung. Akhirnya, dan kalau dia mau ke tempat yang lain jauh sekali, punya uang. Jauh sekali. Nggak usah untuk berangkatnya tuh susah gitu. Nah, itu makanya nggak memungkinkan. Dan kenapa tadi saya yakini bahwa di PKBM udah kehitung, kan itu namanya pendidikan kesetaraan. Nah, itu tuh masuk ke Dapodik. Jadi kita bisa ngelihat data itu tuh ada di dalam data pendidikan Indonesia. Jadi angka yang disebutkan itu pasti muncul karena dia terdata. Kecuali anak-anak itu lumayan banyak ya Mbak Retno ya. Itu hampir 1,2 juta yang di PKBM itu, yang non formal. Tinggi. Dari A sampai C. Ya, dari seluruh jenjang. Seluruh jenjang ya. TK, SD, SMP, SMA, paket A, B, C itu semuanya 1,2 jutaan. Banyak juga ya Pak ya? Banyak. Iya, dan itu umumnya yang putus sekolah terus nyambung ke situ itu bisa. Oke. Saya kembali tadi ke 15.000. Itu kan Ibu bilang tadi tinggal 8.000 yang memungkinkan. Oke, 8.000 itu sebetulnya kalau dari sisi kecukupan gizi untuk anak itu bagaimana? Iya, kalau saya kan ngitungnya gini ya, kan tadi dibilangnya $1 per anak, berarti kalau kita pakai 15.000 ya $1 15. Nah 15 itu andaikan pakai vendor. Andaikan ya kan? pakai vendor. Nggak pakai vendor pun kalau orang tua murid itu ya kalau tiap hari suruh ngerjain ya masa mereka juga nggak dapat untung. Kayak tadi Mas Doni bilang di Jepang itu udah ada itu kokinya, ruang makannya, jadi mereka ngantri ngambil. Betul. Itu udah tertata gitu. Nah sekarang kan tadi kita mesti mikirin proses-proses tadi memasaknya gitu. Nah kalau itu dijadikan ke vendor maka sebenarnya vendor tuh saya ngitung termasuk packingan 4.000 lah paling manusiawi vendor tuh bisa dapetin. Nah 11.000-nya tadi itu tadinya kan katanya pakai susu. Nah susu tuh tadinya saya ngitung susunya itu 4.000 loh. Nah kan susu tuh 4.000 sampai 5.000 lah ya kan sisanya dari 11 tuh cuma
6.000 gitu atau 7.000. Nah, sekarang Mas, kalau kita ke warteg, nasi sama ayam berapa? Nggak mungkin 7.000. Itu ayamnya ayam suwir saya rasa itu nanti. Gitu loh. Nah makan ikan, misalnya bandeng kan ada yang dipotong ya, atau ikan cuek gitu kata orang Jakarta gitu. Itu ikan cuek aja 8.000 loh di warteg. Maksud saya masuk akal nggak dengan misalkan pun 15.000 orang nggak ngambil untung misalnya ya, nggak ngambil untung lah. Ya makanannya kayak apa, tapi kan nggak mungkin ya, nggak ngambil untung, nggak packing, nggak mungkin. Tetap harus ada tenaga yang begitu. Nah, tadi 11.000 plus buah kan dibilangnya, susu di luar itu. Nanti susunya nggak setiap hari. Nah, ngitung 11.000 itu buah misalnya. Oke, mungkin yang paling murah pisang ya. Pepaya sama pisang. Pisang pepaya. Apa anak-anak kita doyan nggak buah pisang pepaya itu? Kalau pepaya harus dipotong dulu tuh Mas. Paling mungkinnya nggak dipotong kan pisang. Salak nggak boleh dikasih ke anak karena ngupasnya akan melukai anak-anak. Itu nggak bisa. Jadi kalau makanin anak SD sama TK itu yang gampang bagi mereka. Jeruk aja nggak disarankan loh. Jadi sulit, yang sudah kayak kelengkeng apa tuh nggak bisa. Tertentu itu anak-anak itu kalau tahu. Itu gimana, Bu? Enggak, logikanya kita terhadap anak-anak. Misalnya dia salak, anak TK buka salak, luka lah tangannya gitu loh. Jadi kita harus menghindari yang kayak gitu-gitu. Nah, berarti untuk anak-anak TK tuh tadi buah potong. Yang kedua pisang, hal-hal yang dia tuh mudah. Kalau anak SD, taruhlah dia bisa mengupas jeruk. Masih bisa tuh SD. Dia masih bisa tuh kelengkeng, dia kupas. Kalau anak TK makan kelengkeng ditelan bijinya, kan bahaya. Jadi tuh ada hal-hal yang nggak bisa gitu. Buah nih ya, ini buah nih. Ngomongin buah aja kita udah beda-beda. Dan nggak semua anak doyan buah, semua buah. Oh ini saatnya kita mendidik, oke. Tapi anak itu kan dididik dari rumah ya. Apa yang dia makan, kebiasaannya dan lain-lain gitu. Jadi kalau bagi saya, itu nggak masuk akal untuk bicara gizi. Karena kan awalnya untuk gizi katanya. Gizi kayak apa? Maka tadi saya bilang jangan-jangan telur lagi itu. Bisulan nanti. Ya karena telur itu paling mungkin. Bisulan semua anaknya gawat itu. Jadi kalau menurut Ibu ini sedemikian banyak kendala sebetulnya. Ya. Jadi jangan malu untuk merevisi atau mengatakan. Mengakui ya bahwa kami tidak mungkin. Ya direvisi aja. Kalau bagi saya sih ya nggak apa-apa gitu. Wajar. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak mungkin. Nanti babak belur sendiri. Katakan aja bahwa kami nggak bisa menuhin, hanya bisa di sini. Tetapi dilakuin hanya pada daerah-daerah tertentu tadi kan. Pak, meminta maaf tidak bisa gitu kan, itu kan politis sekali. Bagaimana menurut Bapak? Ya menurut saya sih merevisi untuk realistis dan tetap melaksanakan itu tidak masalah. Tidak masalah. Daripada janji-janji tidak pernah terlaksana. Misalkan nih, janji wajib belajar 12 tahun. Itu kan kampanye 10 tahun lalu Pak Presiden Joko Widodo. Betul. Sampai sekarang nggak ada tuh. Dan nggak ada minta maaf juga ke masyarakat bahwa pendidikan wajar. 10 tahun itu nggak? Iya, kan wajib belajar 12 tahun. Kan habis di amandemen waktu itu Undang-Undang Dasar 45. 12 tahun kan? 12 tahun itu berarti wajib belajar sampai SMA. Yang semula 9 tahun sampai SMP. Betul. Memang di undang-undangnya kan masih 9 tahun ya. Tetapi kan janji kampanye itu kan sudah 10 tahun lalu itu saya nunggu kapan wajib belajar 12 tahun ada sampai sekarang pun juga tidak. Gitu. Jadi artinya begini, lebih baik kita dengan penuh rasionalitas menjelaskan kepada publik bahwa program ini tidak realistis, tetapi kami tetap punya misi membuat anak-anak Indonesia bergizi, mempersiapkan generasi Indonesia masa depan yang baik, maka dipersempit cakupannya. Ibu hamil, lalu kemudian PAUD dan SD. Dan wilayahnya juga juga ditata. Jadi harus ada kajian di mana yang paling besar, yang memang paling dibutuhkan. Jadi memang negara itu harus hadir kepada mereka yang tidak mampu untuk memberikan gizi pada anak-anak mereka. Dan apalagi dengan ketika cara itu, uangnya terbatas kan? Betul, berarti harus ada prioritas kan? Yang harus paling ada butuh aja. Dan itu saya rasa tidak masalah, masyarakat tetap akan menganggap ini kebijakan yang terbaik daripada memaksakan menggunakan dana bos dan akhirnya hancur semuanya. Berarti yang saya tangkap ini, Bu Retno, Pak Doni sebetulnya secara prinsip setuju dengan program ini, hanya perlu ditinjau kembali metodologinya, begitu Pak, Bu? Ya kalau saya soal setuju, kalau soal setuju nggak setuju ya, bagi saya sih ya
ada yang lebih penting. Ada gitu. yang lebih penting, skala Tapi prioritas lah ya. ketika niat baiknya adalah untuk memberi makan anak-anak yang membutuhkan tadi, karena kekurangan, ya harus disupport lah gitu. Artinya ya nggak apa-apa, cuma tadi revisi aja gitu janjinya, nggak apa-apa kok. Ini yang paling berat Bu soalnya, Ya, merevisi. mau bagaimana, daripada babak belur. Ya nggak, kita Betul, juga betul. susah lah 450 triliun buat begitu, mending buat bangun gedung sekolah. Betul, betul. Baik, Pak Doni, Bu Retno, terima kasih, Sobat DN. Jadi sebetulnya yang saat ini dibutuhkan oleh rakyat Indonesia adalah pendidikan yang berkualitas, dengan guru yang berkualitas, dengan sekolah yang berkualitas. Seperti Pak Doni bilang tadi, ada ungkapan dalam bahasa Jawa, jer besuki mau beyo, ada biaya dalam sesuatunya. Kalau sesuatu yang bagus itu pasti akan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tapi apakah makan siang gratis ini skala prioritas? Itu perlu dilakukan kajian akademis lagi. Dan tadi ada hitung-hitungan dari Pak Doni yang juga menarik bahwa sekolah-sekolah kedinasan ini perlu ditinjau lagi gitu. Kemudian kalau misalnya dilakukan proses peninjauan kembali, dilakukan proses revitalisasi dan lain-lain, itu mungkin akan bisa menghemat anggaran sampai 75 triliun gitu kan, meskipun tidak cukup, tapi itu mungkin bisa dipikirkan lah seperti itu. Baik, Bu Retno, Pak Doni, matur nuwun, dan Sobat DN pastikan selalu simak Diskursus Net. Selain program Mimbar Bebas ini, ada juga Open Minded, Baru Setirin Aja, dan Bang Eksnapi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.